Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, dan kembali Alhamdulillah pagi hari ini saya Insi bisa hadir lagi dalam spesial program Sapa Pagi ya, sampai nanti pukul 9 pagi. Tentunya sebelum pagi hari ini kita memberitahukan kepada Anda kira-kira apa sih tema yang dimunculkan lagi dalam program Sapa Pagi ini. Yang jelas seperti biasa, silakan untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara nanti bisa bergabung di line telepon 0812 38 39 11 89. Dan selain Anda bisa menyaksikan kami dari channel TV di Madu TV Nusantara, Anda pun juga bisa live streaming dari seluruh akun sosial media kami, TikTok juga bisa, YouTube ataupun aplikasi, dan bisa mendengarkan dari frekuensi radio di 91,3 MDS FM Tulungagung, Sejukan Hati, Damaikan Jiwa. Baik, pagi hari ini tema kita sangat luar biasa, ya kan? Mengenai IKN Nusantara dan masa depan Indonesia. Kalau kita bicara mengenai IKN, Ibu Kota Negara, ya kan, ini adalah yang saat ini memang sedang banyak sekali dibahas oleh semua lapisan masyarakat, utamanya adalah lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur ini sudah dimulai sejak Undang-Undang IKN disahkan DPR RI di 18 Januari 2022 lalu ya. Dan nantinya IKN ini akan diberi nama Nusantara. Sementara dana untuk pembangunan, wow, luar biasa, 466 triliun rupiah, estimasinya sekitar itu. Tapi nanti bagaimana beliau narasumber yang sudah kita siapkan ini nanti akan berdiskusi mengenai IKN Nusantara, kemudian bagaimana masa depan Indonesia ketika memang Ibu Kota Negara itu diletakkan di Kalimantan Timur. Nah, yang jelas pagi hari ini yang hadir sebagai narasumber kita di spesial program Sapa Pagi, beliau adalah Haji Andi Rani Andika SHMH. Jadi beliau ini merupakan cucu Raja Bone ke-27 dan 28. Beliau juga seorang tokoh pelopor Sasamba, yaitu Samarinda, Sanga-Sanga, Balikpapan. Kemudian beliau juga seorang tokoh penggagas pahlawan nasional puluhan tahun yang lalu, dan juga beliau tokoh perjuangan Ambalat Ganyang Malaysia. Tapi seperti biasa, sebelum saya menyapa beliau, Haji Andi, kita simak dulu tayangan yang berikut. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
Baik, kita baru saja melihat tayangan yang sangat luar biasa mengenai seputar IKN ya, Ibu Kota Negara yang ditetapkan di Kalimantan Timur. Utamanya harapan dari seluruh masyarakat Indonesia ke depannya ini adalah memberikan pembangunan yang merata, ya kan? Nah, tetapi yang jelas sebetulnya banyak pro dan kontra mengenai pembangunan IKN Ibu Kota Negara yang nantinya memang diberi nama Nusantara itu ya. Pagi hari ini kita akan berbincang mengenai IKN Nusantara dan masa depan Indonesia bersama beliau Haji Andi Rani Andika SHMA ya. Yang jelas beliau memang mempunyai keterikatan juga, keterikatan secara emosional juga, secara luhur juga. Meskipun memang beliau sebetulnya kalau kita nyimak profil dari beliau sebagai cucu Raja Bone ke-27 dan 28 kan ada di Sulawesi Selatan nih. Tetapi memang pagi hari ini kita membahas mengenai Kalimantan Timur. Nah, bagaimana ini? Tentunya sangat menarik sekali. Saya akan langsung menyapa beliau, Bapak Haji Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Selamat. Terima kasih banyak. Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Alhamdulillah. Siap. Saya Ya. ini apalagi nih mau menetes air mata saya ini. Apalagi judulnya ini IKN. Jadi pertama yang saya ucapkan itu Pemerintah Republik Indonesia. Pada zaman ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi pemerintah ini sebetulnya cerdas. Gitu ya, Pak. Dia bisa mengimbangin keadaan masyarakat yang ada di bawah. Bukan menengah ke atas ya, menengah ke bawah. Jadi dijadikannya IKN itu ada di Kalimantan Timur karena di situ tempatnya luar biasa. Tempatnya begini yang saya ceritakan. Di sana suku semua ada, semua suku ada. Semua suku ada. Agama semua ada. Dan itu kompak betul. Tidak ada kesukuan, tidak ada gini, mau beribadah masing-masing buat begini, mau begini suku semua bisa. Baik. Jadi alhamdulillah. Jadi ini cemerlang betul pemerintah Republik Indonesia pada zaman ini. Pada saat ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Namun walaupun ada kerikil-kerikil tajam kecil-kecil itu biasa. Namanya hak untuk istilahnya hak untuk menyalurkan aspirasi ya boleh-boleh saja. Tetapi kita lihat gedenya. Titik besarnya yang kita ambil gitu. Artinya adalah ini menjadi salah satu jawaban tuh Pak Haji Andi dari banyaknya pertanyaan yang ada di benak masyarakat, yang ada di benak saya juga ya. Kenapa IKN kok ditempatkan di Kalimantan Timur bukan wilayah yang lainnya? Begitu ya Pak Haji ya? Betul. Jadi apa ini? Alhamdulillah. Tapi benar sudah pasti betul. Ini yang perlu kita lihat. Jadi kita itu mengajak istilahnya rakyat Indonesia ini yang tanda kutip menjadikan sumber mata pencarian baru. Dan kedua, adanya pemerataan pembangunan di luar Jawa. Oh, itu luar biasa. Dan ada dannya ya. Dan itu PAD yang ada di apalagi di Kalimantan Timur itu luar biasa. Ada batu bara, itu coba bahkan emas, bahkan uranium, belum apalagi namanya. Wah, sudahlah luar biasa itu. Belum hasil hutannya, belum cara bertaninya, belum kalau mau tanam padi. Tanam padi itu waduh. Saya tidak bisa membayangin itu. Itu yang dikeliling foto-foto titik nol itu ada di posisi ahli ada di situ. Ahlinya petani. Karena itu daerah terang di samping itu namanya Sepaku. Jadi Sepaku, Samboja, itu masuk tengahnya itu di depannya itu Bukit Suharto. Itu saya bilangin. Ini yang tidak dipahamin. Tidak dipahami oleh teman-teman yang
Ya, yang belum langsung ke TKP. Iya, iya. Nah, maaf aja Ibu Insi, saya ini pernah jadi kuli di sana. Jadi tahun 90 saya jadi kuli di situ. Saya jadi kuli di Kalimantan Timur. Saya sampai ke Kodeko, itu dari Kalimantan Timur ke Kalsel, itu bawa lem. Lem di lautan, saya kadangkala meneteskan air mata melihat itu. Kok nikmat betul tempat ini. Padahal saya dari Sulawesi, dari Bugis. Baik, baik. Saya dari Sulawesi Selatan. Jadi ini. Jadi itu coba lihat tuh pakaian-pakaian adat Dayak itu yang luar biasa. Itu kekompakan luar biasa. Dan coba lihat itu, teliti itu, tidak ada main bisi-bisi itu. Biasanya kalau yang lain main bisi-bisi itu tidak ada. Karena apa? Dia anunya low profil orang sana itu. Luar biasa lah. Kita mau yang begitu gitu loh. Ya. Jadi artinya ini adalah pemilihan yang sangat tepat sekali ya Pak Haji ya. Ketika memang IKN ditempatkan di Kalimantan Timur karena prospek atau jangka panjangnya itu adalah pemerataan ekonomi. Iya. Jempol telu. Apa itu Pak Haji? Jempol 3 biasanya kan cuma jempol 2. Jempol telu. Jempol telu. Karena bahasa Jawa di Jawa ini jadi saya bilang suun, matur nuun, jempol telu. Wah, luar biasa. Bugis, Bu Insi, saya suku Bugis. Iya. Bapak saya itu Bugis, ibu saya ada Maduranya. Saya bersyukur betul. Jawanya sedikit aja, tapi saya bersyukur dipindahin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah bagi Allah untuk masa depan Indonesia ke depan. Nanti kita buka yang lain. Baik. Meskipun memang mohon maaf Pak Haji, di luar sana kan yang namanya apapun itu sebetulnya pro dan kontra selalu ada ya Pak Haji ya? Biasa. Namanya, dalam sebuah pembangunan pro dan kontra selalu ada, tetapi mungkin yang dilihat nanti bagaimana dampak ke depannya. Begitu ya Pak Haji? Sebab akibat itu biasa. Baik, iya. Biasa, aman. Iya. Yang penting kita bersyukur dulu. Baik, Pak Haji Andi mohon maaf. Saya jeda sebentar, kita harus break dulu dan nanti kita akan berdiskusi lagi mengenai IKN Nusantara dan masa depan Indonesia. Siap. Baik, ya. Sukses. Ya. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, kita break dulu dan jelas memang perbincangan kita untuk pagi hari ini sangat menarik sekali karena memang beliau secara tidak langsung memang memiliki kedekatan ya dengan wilayah Kalimantan Timur, meskipun memang beliau sebetulnya dari wilayah Bugis, Sulawesi Selatan di Bone seperti itu. Baik, nanti silahkan yang mau bergabung kita buka di line telepon 081238391189. Tetap di Madu TV Nusantara. Baik, kita lanjut lagi dalam perbincangan kita untuk kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai IKN Nusantara atau Ibu Kota Negara Nusantara dan juga masa depan Indonesia, di mana kita tahu bahwa IKN atau Ibu Kota Negara yang nanti diberi nama Nusantara ini ditempatkan di Kalimantan Timur dan memang sudah dimulai pembangunannya sejak Undang-Undang IKN disahkan di DPR RI beberapa waktu lalu. Perbincangan sangat menarik sekali bersama beliau Haji Andi Rani Andika SHMH sebagai tokoh pelopor Sasamba juga ya, yaitu Samarinda, Sanga-Sanga, Balikpapan, dan kebetulan beliau adalah cucu Raja Bone ke-27 dan 28 di Sulawesi Selatan sana, yang kebetulan saat ini domisili di Sidoarjo, Pak Haji ya. Siap, mantap. Baik, yang jelas punya kedekatan yang sangat luar biasa karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa beliau juga pernah beraktivitas di sekitar wilayah yang saat ini sedang dibangun yang nantinya menjadi IKN atau Ibu Kota Negara. Siap. Baik, Pak Haji. Ya. Siap. Yang kita tahu memang IKN itu kan di Kalimantan Timur secara global. Tapi tepatnya nanti di mana ini Pak Haji? Halo? IKN itu kan, halo? Ya, halo. Baik, halo. silakan Pak Haji, dilanjut. Halo, iya. Ya. Jadi IKN itu kan ini
apalagi umum ini harus paham. Ya. IKN itu kan letaknya begini, posisinya itu ada di, sebetulnya jalur tengah itu adalah Bukit Suharto, jalur tengah. Jadi kalau dari Samarinda atau dari Balikpapan kita ambil, sebelah kiri itu Panajam, PPU, sebelah kanannya itu adalah Samboja, Kukar, lalu tengahnya yang motong itu dari Balikpapan ke Samarinda. Jadi dari Balikpapan Samarinda itu luasnya luar biasa. Itu luasnya luar biasa. Berapa kira-kira Pak Haji luasnya Pak Haji? Wah, saya Estimasi. kalau saya andai kata saya bilang begini ya, andai kata istilahnya 50 seperempatnya lah penduduk Indonesia pindah di situ, itu masih ada sisa itu. Ush. Seperempatnya penduduk Indonesia seandainya ya, saya beristilah masih ada sisa, masih banyak itu. Waduh, saya pernah jalan di sana itu. Jadi kita lihat itu, apalagi ini, jadi begini, di sana itu ada yang dibilang, istilah saya ya, sambal terong pedas. Sambal terong pedas. Terong pedas. Saya nanti mau buat juga rumah makan sambal terong pedas di sana. Itu singkatannya Samarinda Balikpapan, ya, Samarinda Balikpapan, Penajam, Kutai Kartanegara. Itu. Jadi Kutai Kartanegara itu Mbak Insi, itu luasnya luar biasa. Jadi di Kabupaten Baru. Dulu dari Kukar, namanya Kutai. Baik. Jadi terbagilah. Jadi dulu saya itu yang pertama sebelum terjadi itu. Yang pecah. Saya mau buat namanya Samarinda, Kabupaten Samarinda Seberang. Sebelum semua itu dibuka. Sebelum dipecah ada Panajam, ada Kutai Timur, ada Kutai. Saya dulu pencetusnya ini, tahu-tahunya tidak jadi, pindahlah ke Panajam. Itu pindah di Tanah Tidung, akhirnya dipindah provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Itu saking luasnya itu. Wah, ini saya tidak bisa membayangin ya kalau itu. Itu lokasi lengkap betul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ini andai kata bisa menetes terus air mata ini, saya bersyukur betul itu, luar biasa. Saya saja perantauan ke sana, saya ini perantauan. Saya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkah luar biasa. Nikmat Allah yang memberi kepada umatnya. Jadi sebetulnya hati kecil saya juga ngomel, saya ini geruduk di dalam ini, bahasa Jawanya ngono toh Mbak Isi. Kenapa tidak di Sulawesi disimpan? Betul. Iya, cuma saya pikir kalau di Sulawesi lokasi kecil. Wah, ini lokasinya kecil di Sulawesi. Aduh, bagaimana? Dan di situ masyarakat adatnya agak apalagi namanya mungkin beda, lambat salah pahamnya. Kalau di situ kan itu memang daerah tempat untuk mencari usaha, mencari nafkah, untuk beribadah, untuk sudahlah. Apalagi yang kita mau ngomong? Sudah ketenangan dan satu tempat yang irit nanti. Irit dulu. Gitu. Yang penting mau berbuat. Jadi di sana kedaulatan bangsa Indonesia ya alhamdulillah lah. Sudah bukan lagi saya tidak bisa ngomong lagi. Yang jelas sangat istimewa ya Pak Haji ya, ketika memang IKN ditempatkan di Kalimantan Timur. Jadi sambal terong pedas itu Samarinda, ya, Balikpapan, Penajam, itu kan, Tenggarong. Itu ibu kota Kutai itu aslinya Tenggarong. Itu, ibu kota itu. Alhamdulillah Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, mengangkat Haji Sultan Muhammad Idris menjadi pahlawan nasional Kalimantan Timur. Itu luar biasa. Itu tanda. Disinilah masuknya Bugis. Disinilah masuknya Bugis. Jadi saya akan buka cerita itu. Disinilah masuknya Bugis. Bugis di Haji Sultan Muhammad Idris. Haji Sultan Muhammad Idris Raja Kutai. Disinilah apalagi ini masuknya suku Bugis
yang ada dari Sulawesi masuk. Jadi, beginilah kisahnya. Jadi yang jelas memang suku Bugis ini juga mempunyai ikatan batin yang sangat luar biasa ya Pak Haji ya. Begitupun Jawa, begitupun Jawa. Jawa ada yang dibilang di situ, apalagi ini Sungai Kerbau. Bagaimana cerita para Bandulu pelukisnya yang jago-jago. Itu cerita dulu, luar biasa. Ada juga suku Pasir, ada suku Sambaliung di Berau, semua suku. Ada orang Sunda, ada orang NTT, wah, ada suku Banjar, ada suku Kutai. Aduh, karena itu gado-gado yang murah meriah, tapi mantap tempatnya. Luar biasa. Apabila jelas pembangunan IKN ini artinya adalah juga tidak harus menggusur warga, karena ini memang pembangunannya di area hutan ya, Pak Haji ya. Jadi begini, saya sapa teman-teman yang ada di Bukit Suharto sana. Itu teman-teman di situ tahu, ada di dalam Bukit Suharto itu namanya, apalagi di Tahu Sumedang sana, ada warung panjang itu. Itu dia tahu saya di dalam itu, insya Allah dia paham saya. Jadi status itu begini, kalau hutan lindung itu kan ada yang dibilang jalur hijau. Jadi hutan lindung itu ada ditempatin lah orang berpuluh tahun di situ. Tapi insya Allah pemerintah itu mampu dan sanggup untuk melihat rakyatnya. Karena itu petani perlu juga diperhatikan, karena kalau tidak ada yang nanam padi, tidak ada yang nanam sahang, itu hasilnya di situ sahang. Wah, luar biasa itu. Nggak ya, mau tanam hutan-hutan itu bagaimana? Itu Pak Isranur itu gubernur. Itu foto-fotonya itu. Ya, Pak Haji, ya? Itu luar biasa. Ini, Pak Haji, ya? Ya, itu nol itu di sana di dekat Ici itu, di dekat Ici. Saya sapa juga Pak Prabowo, Jenderal Prabowo. Saya sapa juga, mungkin beliau itu ada sumbangsi kepada negara. Jenderal Prabowo Subianto itu saya lihat itu lokasi itu, jadi mungkin ini saya lihat lokasi ya, saya lihat petanya itu. Saya ini kalau dibilang gitu, saya langsung lihat peta. Jadi itu sampingnya Ici, mungkin sumbangsinya Prabowo kepada negara ini. Baik. Itu saya lihat itu. Kasih lihat aja gambarnya, saya akan buka bilangin semua. Walaupun saya bukan saya shooting itu, saya paham itu. Ya, saya tahu betul. Ya jelas pemahaman yang sangat luar biasa loh mengenai IKN. Nusantara dan wilayah yang ada di situ luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita membuka telepon ya, karena saya yakin sekali pemirsa Manado TV Nusantara juga pasti penasaran dan juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan lah nanti ya Pak Haji ya. Tapi kita break dulu Pak Haji. Siap Komandan. Selamat, sukses selalu. Amin. Kita break dulu pemirsa Manado TV Nusantara, jelas monggo silakan pagi hari ini yang ingin ikut berdiskusi dalam tema kita IKN Nusantara dan masa depan Indonesia. Kita buka di 081238391189. Tetap di spesial program Sapa Pagi dari Manado TV Nusantara. Baik, kita masih lanjut di kesempatan pagi hari ini yang jelas perbincangan yang sangat luar biasa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Menambah pengetahuan kita nih mengenai IKN Nusantara atau Ibu Kota Negara yang nantinya bernama Nusantara yang berada atau ditempatkan di Kalimantan Timur, seperti itu. Perbincangan sangat luar biasa bersama beliau Haji Andi Rani Andika SHMH sebagai cucu Raja Bone ke-27 dan 28 yang jelas punya ikatan batin yang sangat luar biasa juga mengenai Kalimantan Timur. Jadi tadi kita juga menyaksikan pemaparan yang sangat luar biasa, banyak hal yang belum kita tahu sebagai masyarakat Indonesia. Betapa memang Kalimantan Timur itu menurut beliau, menurut Haji Andi itu memang tepat kalau dipilih tempat itu sebagai IKN. Karena apa? Sumber daya alamnya juga banyak sekali dan tujuannya adalah kedepannya ini bisa untuk pemerataan ekonomi seperti itu. Pak Haji Andi.
Halo Pak Haji. Siap, Komandan. Bapak, kita sambil menunggu pemirsa Madu TV Nusantara yang sudah siap bergabung ya di 081238991189. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai Kalimantan Timur tuh banyak sekali loh. Memang apa ya, kita sebagai masyarakat awam yang bertanya-tanya karena memang ada beberapa ikon sih dari Kalimantan Timur yang kita selama ini juga hanya tahu dari nama dan sebagainya kan, bahwa selain apa namanya batu baranya banyak. Wah, luar biasa. Sumber daya alam yang lainnya banyak. Ada sungai yang membelah di Kalimantan Timur yang bernama Sungai Mahakam. Pak Haji, nah ini nih, saya penasaran dengan foto ini, gambar ini. Ini foto dari mana ini? Hebat ini. Ini siapa yang ngambil ini? Kita sumbernya luar biasa, Pak Haji. Saya lagi apalagi namanya, melanggar undang-undang lalu lintas ini. Pak Haji, dimaafin aja ini. Ini jembatan Ahmad Amin, betul tidak? Iya. Iya, betul. Iya. Jadi ini jembatan, ini jembatan Ahmad Amin. Iya. Dulu dinamakan jembatan mahkota. Iya. Jembatan mahkota itu dulu ini Ahmad Amin ini adalah wali kota Samarinda 10 tahun 15 tahun yang lalu. Almarhum, Al-Fatihah untuk beliau. Jadi sekarang ini dikasih nama zamannya siapa lagi namanya? Pak Sarijang. Pak Sarijang namakan apa lagi namanya? Ini jembatan Ahmad Amin. Dan lanjut kepada Andi Harun. Jadi jembatan mahkota. Ini jembatan ini yang menembus dulu Kabupaten Kukar, Anggana nyebrang di Sungai Mahakam, masuk ke daerah Teran. Ini luar biasa ini. Itu tempat. Tapi ingat, dari Bandara Haji Pranoto. Bandara Haji Pranoto Samarinda kan, itu bandara udaranya dari Samarinda, langsung masuk ke jalan itu, masuk ke apalagi nama jembatan Ahmad Amin. Tembus langsung ke tol. Ini tolnya sudah jadi loh ya. Yang nanti tembus adalah lebih mudah untuk mengakses ya Pak Haji ya. Wah, sudah luar biasa. Jadi kalau seumpamanya dari Bontang, dari Sangatta, dari Berau mau wisata sambil jalan ke IKN, luar biasa. Butuh 1 hari 1 malam itu. Bawa mobil. Luar biasa, bukan butuh 2 jam 3 jam, 1 hari 1 malam. Belum teman-teman kita yang ada di namanya itu apalagi namanya Sambaliung di Berau, Kabupaten Berau yang sudahlah, itu batu baranya luar biasa itu Kalimantan Timur itu. Itu ada yang dibilang berokol. Itu kalau saya buka-buka itu banyak yang mau apalagi banyak yang mau apalagi namanya menengah ke bawah, usaha langsung ke IKN itu. Luar biasa, dan penduduknya kecil, tidak banyak. Penduduknya tidak banyak, artinya kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan juga semakin luas. Dan ini ada bandara 2 loh yang mengapit itu. Kalau mau lihat ini IKN ini, bandara di Samarinda dan bandara Balikpapan, jadi langsung cepat. Aksesnya lebih mudah Pak Haji, artinya ya. Lebih mudah lagi. Lalu ada yang di ujung itu siap, namanya Berau. Ada juga ditarakan di sana Kaltara, namanya Juwita. Jadi itu Lion yang pesawat besar itu bisa masuk situ. Luar biasa ini tempat. Saya tidak bisa. Sudahlah, mau kapal pelabuhannya ada, lengkap. Berarti luar biasa pemilihan IKN di Kalimantan Timur ya Pak Haji. Loh, luar biasa. Kita bangga nih sebagai masyarakat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak Haji Andi, kelihatannya sudah ada yang ingin bergabung dalam diskusi kita untuk kesempatan pagi hari ini. Coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, baik. Saya dengan siapa? Di mana? Silakan.
Saya dengan Farida di Mojokerto. Farida, Pak Haji, ada yang dari Mojokerto, Jawa Timur bergabung di kesempatan pagi ini. Siap. Ya, Bu Farida, silakan ada yang mau disampaikan kepada Pak Haji Andi atau pagi hari ini mau menyampaikan sesuatu untuk tema kita, IKN, Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan Timur. Silakan, Bu Farida. Iya, ini mau tanya, Mbak. Kan ini dengan adanya IKN, apakah nantinya akan bisa memajukan sektor ekonomi? Secara kan sekarang sudah banyak industri-industri yang sudah dibangun kan, terutama di kota-kota besar. Sedangkan Kalimantan kan kita tahu untuk perusahaan-perusahaan itu kan masih banyaknya di wilayah kayak seperti Jawa gitu kan. Yeah. Kira-kira gimana? Mbak Farida mungkin nanti ada keinginan untuk pindah ke Kalimantan Timur tuh. Ya, nanti lihat, mungkin saya ada keinginan buat merantau atau buat pindah, bangun usaha di sana. Bangun usaha di sana ya, karena pemerataan ekonomi yang Mantap. kedepannya luar biasa. Iya, benar. Terima kasih Bu Farida dari Mojokerto, Sama-sama. Jawa Timur. Siap. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah. Iya. Saya langsung jawab aja ya. Monggo silahkan. Jadi saya teringat dengan, ini kan cerita Mojokerto. Monggo. Jadi saya teringat dengan Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Isinya itu tentang Nusantara. Jadi ini membuka tabir masa lalu. Ya. Jadi tentang Nusantara itu bukan sekarang. Sudah lama, mungkin di abad 13 dulu atau 16 dulu ke depan itu, yang lalu itu sudah tercetus. Jadi alhamdulillah ini berkah. Artinya apa? Kita ini bangsa Indonesia ini tidak lupa jasa para pendahulu gitu. Alhamdulillah dengan pikiran cemerlang ini ada, alhamdulillah itu. Dan kedua, yang saya jawab tadi, insya Allah, kalau keluarga tadi itu, siapa tadi itu Mbak? Bu Farida. Ibu Farida tadi, ya. mau buka usaha situ, insya Allah bisa saya bantu. Saya bantu untuk mencarikan lahan di sana. Insya Allah saya tidak penting untungnya. Yang penting dia mau berusaha di situ. Buka pabrik sepatu kah? Buka pabrik apalagi namanya tahu tempe kah? Ya. Buka pabrik paping kah? Yang kecil-kecil aja dulu lah, nggak usah yang besar-besar. Atau mau buat jadi petani tambak kah? Saya bisa bantu yang kecil-kecil. Sudahlah, yang penting siap. Saya demi bangsa Indonesia, apalagi yang muda-muda itu mau jadi pengusaha, ayo hubungin kita, saya bisa bantu, insya Allah. Luar biasa, Bu Farida. Dikasih akses. Siap. Terima kasih. Jadi intinya memang nantinya IKN ini bisa memajukan sektor ekonomi ya, Pak Haji ya? Insya Allah. Insya Allah. Karena sekarang sudah mulai dibuka semacam pabrik-pabrik dan sebagainya, Pak Haji ya. Sudah mulai sudah ada nih, bahkan sudah ada di situ, sudah dibangun, gitu ya Pak Haji? Sudah. Baik, kita break lagi. Sambil nanti yang mau bergabung silakan, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk kita di spesial program Sapa Pagi. Tapi untuk sementara kita akan break dulu, nanti kita akan berbincang lagi dengan beliau masih dengan tema IKN Nusantara dan masa depan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Madu TV Nusantara. Mantap. Pak Jokowi itu luar biasa memang, cerdas memang Pak Jokowi. Coba lihat itu kompak itu loh, diam, cerdas. Itu Pak Pak Isra Nur di sampingnya. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, kita sudah masuk di segmen terakhir dalam spesial program Sapa Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Diskusi yang sangat luar biasa mengenai IKN.
yaitu ibu kota negara. IKN Nusantara yang bertempat di Kalimantan Timur saat ini sudah dalam proses pembangunan, dan juga masa depan Indonesia ini bagaimana. Tadi kalau sepanjang bincang-bincang kita dengan narasumber Haji Andi Rani Andika SHMH, beliau sebagai cucu Raja Bone ke-27 dan 28 ya, yang memang mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa dengan adanya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Banyak sekali istilahnya adalah tempat-tempat atau lahan-lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan sebagai pemerataan ekonomi, karena memang sumber daya alamnya tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Andi itu sangat luar biasa. Begitu Pak Haji ya? Ya, baik Pak Haji. Harapan ke depan secara pribadi Pak Haji Andi sebagai salah satu yang masih punya darah Bugis ya dari Sulawesi Selatan, harapan secara pribadi dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu apa Pak Haji? Dan juga sebagai masyarakat Indonesia tentunya. Betul. Ya. Itu yang muda-muda, milenial itu ini menjanjikan. Ya. Milenial itu menjanjikan ini. Jadi saya pesan kepada pemuda-pemuda, sekolahlah setinggi-tinggimu. Jangan jangan mundur, sekolahlah. Sekolah, tuntutlah ilmu, mudah-mudahan ada yang sampai S3, ada yang doktor, bersaing di zaman global, modern nanti. Anda-andalah pemuda-pemuda itu yang melanjutkan semua ini. Ya ini sisa membuatkan untuk pemuda-pemuda pelanjut cita-cita bangsa Republik Indonesia ini. Jadi di sana sudah lengkap, di sana sudah ada semua, alhamdulillah. Dan ingat, berkah, kerja dan tekun. Itu pesan saya. Kalau mau rezeki yang berkah, kerja dan tekun. Itu. Jadi kerja dan tekun. Jadi kerja tekun, jantung saja itu kalau dia tidak bekerja ya mati sudah kita. Betul. Jadi ini yang perlu dihafal oleh teman-teman, bukan dihafal ya, disimpan di dalam benak, karena benak ini adalah aset. Jadi benak itu tidak punya nilai duit banyak, tetapi benak ini adalah aset bagi kita. Jadi itu tuntutlah ilmu. Tuntut ilmu, andalah pemuda-pemuda yang akan bersaing untuk masa depan Indonesia. Kita ini hanya membuatkan, saya memberikan solusi, jawaban, tatanan, ini bagaimana ke depan. Tapi tadi ada pesan saya, kalau ada tadi yang pengusaha-pengusaha kecil itu mau cari tanah di situ mahal, hubungin saya bisa bantu. Saya bisa bantu, insya Allah lah, saya bisa bantu. Dan mungkin saya juga sapa teman-teman saya ada di mana-mana. Dan saya ini, baru tampil di media selama ada 15 tahun, 20 tahun saya tampil ini. Jadi saya sapa teman-teman saya, sukses selalu, berkah, dan kita bertemu di IKN Nusantara. Insya Allah. Ayo, sama-sama kita bantu negara ini untuk maju demi masa depan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berkah. Baik, ya. Pak Haji, artinya apa? Ada rencana untuk pindah ke Kalimantan Timur atau nanti tetap standby di Sidoarjo? Jadi begini, saya tambah. Monggo. Saya tambah. Ya. Saya terinspirasi dengan pemuda Pancasila. Oke. Pemuda Pancasila itu dia sudah buat apa lagi namanya? Buat kantor di sana. Saya juga pribadi, saya sudah buat kantor di sana. Gitu ya. Tapi saya di batasnya IKE ujungnya. Saya di batas. Tangga. Itu di tangga perbatasan. Baik. Saya ada di situ. Baik, ya. Saya sudah buat kantor dan emak-emak Rimbi juga sudah siap kantor. Luar biasa. Semoga sukses untuk semua langkah
bagaimanapun tetap ingin memajukan IKN Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, Pak Haji, dan bersyukur kedepannya insya Allah ini merupakan program pemerintah yang tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi bagi warga Indonesia. Baik, Siap. Pak Haji, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Sukses selalu, sehat untuk panjenengan dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di situ, untuk Mama Aribi juga, terima kasih banyak untuk semuanya. Pak Haji, terima kasih, salam dari kami seluruh kru Madu TV Nusantara yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, demikian tadi kita sudah berbicara dengan beliau Haji Andi Rani Andika SHMH sebagai cucu Raja Bone ke-27 dan 28 yang memang mempunyai kedekatan secara emosional dengan pembangunan IKN Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Insi dan juga seluruh yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.